semuanya, kembali lagi di Bikini, bincang kekinian ala KS Pan Suksma. Bersama aku Dayu Karispa dan rekan aku. Halo semuanya, aku Denis. Halo Denis, gimana nih kabarmu hari ini? Kabar aku pastinya baik dong. Kalau kakak sendiri gimana nih kabarnya? Aku tentunya baik dong, dan aku excited banget nih hari ini karena kita berdua mau bahas topik penting yaitu gaslighting. Oh iya Denis, aku tuh sering banget tahu dengar kata atau istilah gaslighting, tapi aku sendiri tuh kurang paham apa sih itu gaslighting. Oke kak, dan juga teman-teman yang lain aku bantu jelasin ya. Gaslighting itu sendiri merupakan suatu manipulasi psikologis nih kak, yang biasanya ngebuat para si korban itu kayak merasa nggak percaya diri, melemah, dan bahkan mereka tuh juga cenderung nggak aktif bersosialisasi. Dan pelakunya ini manipulatif banget nih kak, dan dia tuh hanya ingin kekuasaannya dia sendiri tanpa nggak peduliin orang lain. Wah, serem banget ya Denis kalau udah sampai kayak gitu. Berarti si pelaku itu sangat manipulatif ya? Yap, tentu banget. Pelakunya ini tuh sangat manipulatif banget nih teman-teman, dan dia tuh cenderung kayak pengen banget buat dirinya peduli tanpa ngepedulin orang lain gitu. Aku baru sadar loh Denis, ternyata aku juga pernah tuh ngerasain hal-hal yang kayak kamu bilang. Contohnya pada saat temen aku ngejek aku, terus pas aku nasehatin dia malah ngebalikin tuh ke aku. Dia malah bilang, kok kamu serius banget sih, kan aku cuma bercanda. Nah di situ aku jadi ngeraguin diriku sendiri tuh. Terus aku ngerasa kalau aku di situ tuh antara aku terlalu sensitif atau mereka tuh emang sengaja nih mau buat aku ngerasa nggak nyaman. Nah teman-teman di rumah mungkin ada yang pernah ngerasain hal yang sama kayak aku, boleh dong komen di bawah. Oke, jadi gimana nih Denis, cara kita atau teman-teman di rumah tahu nih kalau kita itu sedang menjadi korban gaslighting? Oke kak, dan juga untuk teman-teman semua, kalian harus waspada nih. Ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama itu mereka tuh selalu cenderung untuk nggak percaya diri. Nggak percaya diri itu mereka tuh sering banget merasa insecure ataupun mereka tuh merasa nggak bisa. Yang kedua, mereka tuh sering banget merasa bersalah. Misalnya kalau ada masalah nih kak, habis itu mereka tuh nggak ada nih sebenarnya terlibat di masalah itu, tapi mereka tuh cenderung kayak, aduh kayak aku yang salah deh. Dan yang terakhir tuh mereka sering banget nih merasa untuk diri mereka tuh yang selalu untuk mereka tuh yang bakal jadi korban. Kayak mereka tuh sering banget buat salah, padahal mereka tuh juga nggak ngelakuin kesalahan itu. Jadi mereka tuh juga cenderung kayak, aduh kayak aku takut ya ngambil keputusan dia. Mereka tuh labil lah gitu sih kak menurut aku. Beberapa kali aku pernah juga tuh ngerasain hal yang kayak kamu bilang, kayak ngerasa bersalah terus atau minta maaf terus-terusan, walau sebenarnya aku tuh nggak ada tuh buat kesalahan sebelumnya. Nah mungkin itu juga bisa jadi tanda-tanda kalau kita sedang menjadi korban gaslighting ya Denis? Betul banget tuh kak, kalau misalnya kita nih ngerasa kayak kita tuh sering banget nih ngerasain faktor-faktor yang tadi, itu tuh juga bakal jadi suatu indikasi kalau kita udah bakal jadi korban dari gaslighting tuh kak. Aku jadi kepo nih, kenapa sih orang itu bisa dengan sengaja melakukan hal tersebut ke orang lain Denis? Dan itu tuh menarik banget nih kak. Sesuai dari penelitian, itu tuh termasuk orang-orang yang narsistik. Narsistik itu apa sih? Narsistik itu orang-orang yang superior dan mereka tuh nganggep dirinya tuh paling bisa, ataupun mereka juga merasa dirinya tuh paling hebat. Padahal juga yang bakal kena impactnya tuh bakal orang lain. Dan orang lain yang bakal kena impactnya ini, mereka cenderung untuk menutup diri. Dan sesuai yang aku bilang faktor yang tadi, kayak mereka nggak pede, ataupun mereka juga sering banget kayak ngerasa insecure sama diri mereka sendiri nih kak. Oh, jadi kalau orang yang narsistik itu cenderung ingin mengontrol segalanya ya Denis? Yap, tentu banget nih kak. Bukan hanya untuk mengontrol diri mereka sendiri, tapi mereka juga ingin banget mengontrol orang lain, dan juga mereka tuh ingin banget kekuasaan yang lebih dari orang lain. Kayak gitu sih kak. Oh iya Denis, jadi orang yang sering dimanipulasi sejak kecil itu akan mempengaruhi cara mereka memperlakukan orang lain ketika besar nanti ya? Betul banget nih kak, cara pandang mereka sejak kecil tuh udah dari lingkungan yang toksik, ataupun mereka juga udah gak dapat kasih sayang dari orang tua. Itu juga bakal menjadi faktor utama kenapa mereka bisa jadi pelakuin atau bakal jadi pelaku di gaslighting. Wah, ternyata banyak hal yang dapat menyebabkan orang melakukan gaslighting ya Denis, mulai dari pengalaman hidup hingga takut akan kehilangan kontrol. Nah, aku juga suka mikir nih, kalau orang yang tidak aman dengan dirinya sendiri akan lebih rentan melakukan hal-hal manipulasi seperti ini. Dan betul banget nih kak, biasanya orang-orang kayak gitu tuh biasanya mereka tuh nggak bisa mengontrol diri mereka, ataupun mereka tuh pengen buat mereka tuh yang ngatur orang, dan juga orang-orang tuh nggak dibiarin buat bebas, ataupun juga mereka punya dendam sendiri nih buat orang-orang itu, makanya orang-orang itu diatur kayak gitu kak. Betul banget tuh Denis. Jadi teman-teman semuanya, kalau kalian merasa ada yang nggak beres dalam hubungan atau interaksi kalian dengan orang lain, jangan ragu untuk membicarakan ke orang yang kalian percayai ya. Ingat, kalian nggak sendirian. Dan jangan biarin buat gaslighting ini merambah untuk ke kalian. Dan juga kalian jangan pernah untuk ngelakuin hal-hal yang nggak penting kalau kalian juga nggak tahu nih impact buat diri kalian sendiri itu apa. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara Bikini kali ini. Nah, pesan aku buat teman-teman semuanya, kalau kalian ada yang pernah merasakan hal-hal yang seperti kita jelaskan tadi, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang yang kalian percayai ya.
Dan juga kalian juga harus percaya dengan diri kalian sendiri dan jangan sampai manipulasi merusak untuk dalam hati kalian. Oke, aku punya jargon nih buat teman-teman di rumah. Kalau aku bilang gaslighting, kalian jawab dengar suara hati tolak manipulasi. Oke, 1, 2, 3. Gaslighting, dengar suara hati tolak manipulasi. Oke, sekian episode Bikini kali ini. Jangan lupa untuk like, Komen, share, dan juga subscribe. Bye-bye. Bye-bye.